Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah, dikenal dengan nama Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 213 bab 121, di mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan bab berikutnya, bab 122, nomor hadis 314. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bawakan dua hadis dalam bab ini, bab ma yaqulu inda dukhulil masjid. Bab apa yang diucapkan tatkala seseorang hendak memasuki masjid. Bab masuk masjid. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tentunya maklum ya bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita berkaitan dengan doa dan zikir. Berkaitan dengan doa dan zikir. Jadi pada setiap kondisi-kondisi tertentu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu mengkaitkan apa yang kita lakukan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu memohon, selalu berlindung, meminta kebaikan. Ini dalam banyak momen yang disebutkan dalam pembahasan syariat. Karena memang para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba yang lemah, tentunya harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba yang lemah, tentunya harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Sebagai seorang hamba yang lemah, seharusnya selalu meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita lihat ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam syariat ini banyak sekali memerintahkan kita untuk mengucapkan sesuatu. Ya, beliau bimbing kita untuk mengucapkan sesuatu, baik yang kita ucapkan itu dalam bentuk permintaan atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya subhanallah,
tatkala kita hendak keluar rumah, tatkala kita hendak naik kendaraan, tatkala kita hendak melakukan perjalanan safar, bahkan tatkala kita hendak makan, ya, masuk ke WC, keluar dari WC, ya. Ini semua banyak sekali bimbingan-bimbingan dalam agama kita yang memerintahkan kita untuk mengucapkan beberapa ucapan-ucapan tertentu. Yang semuanya ini sebagaimana kita sebutkan tadi adalah mengkaitkan selalu adanya kaitan antara seorang hamba yang lemah kepada zat yang maha kuat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam ucapan-ucapan tersebut kita akan lihat di dalamnya mengandung zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengandung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengandung permintaan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya dalam bab ini, bab 122, apa yang yaqulu inda dukhulil masjid, apa yang hendaknya diucapkan oleh seorang hamba tatkala ia hendak masuk ke dalam masjid. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau bawakan dua hadis di sini. Nomor hadis 314 dengan 315, di mana kedua riwayat yang dibawakan oleh beliau ini saling menyempurnakan, ya, saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah Al-Kubra. Yang dimaksud dengan Fatimah Al-Kubra di sini adalah putri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida shalla ala Muhammad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hendak masuk ke dalam masjid, beliau berselawat terlebih dahulu untuk dirinya. Ya. Ini di antara yang diceritakan oleh Fatimah, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hendak masuk masjid. Beliau berselawat, ya, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan, kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi dan juga salam kepada beliau. Jadi tatkala kita mengucapkan salawat, yang sempurna itu adalah juga menyertakannya dengan apa? Salam. Allahumma salli wa sallim. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya mengucapkan salawat saja, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi yang sempurna, yang baik itu adalah Allahumma salli wa sallim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Ini informasi yang disampaikan oleh Allah bahwa Dia dan para malaikat berselawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah SWT memerintahkan kita untuk melakukan salawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepadanya. Kemudian Allah lanjutkan, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karenanya yang paling sempurna bukan sekedar mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, akan tapi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya, jadi salawat diiringi dengan apa? Ucapan salam. Fatimah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid shalla ala Muhammad. Adalah Rasulullah tatkala beliau masuk masjid, beliau mengucapkan salawat kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala kita masuk masjid, di antara kalimat yang hendaknya kita ucapkan adalah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Waqala, kemudian beliau mengatakan Rabbighfirli. Jadi setelah salawat beliau mohon ampun kepada Allah. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Jadi setelah salawat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalimat Rabbighfirli, ampunan ini dikaji oleh para ulama secara sanad ada yang melemahkannya. Ya, jadi intinya salam, salawat dan salam, kemudian mohon ampun. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku.
Kemudian berikutnya berdoa, waftahli abwabah rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu apa? Rahmatmu. Dan kalau seandainya seorang, para ulama mengatakan masuk masjid hanya mengatakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, sudah tidak mengapa. Tapi ini yang sempurna, salawat dan salam kepada Nabi, kemudian mohon ampun, kemudian mohon agar kiranya Allah membukakan apa? Pintu rahmatnya. Karenanya wa idza kharaja, dan disebutkan dalam riwayat lanjutannya, wa idza kharaja, dan apabila beliau keluar dari masjid, shalla ala Muhammad, beliau kembali apa? Mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada diri beliau, wa qala, dan beliau mengatakan dengan ucapan yang sama tatkala masuk masjid, akan tapi bedanya, Rabbighfirli dzunubi waftah li abwaba fadlika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu apa? Fadlika, karuniamu. Jadi masuk minta dibukakan pintu-pintu rahmat, keluar minta dibukakan pintu-pintu apa? Karunia. Karunia itu maksudnya rezeki. Ini menunjukkan bahwa masuk masjid yang kita harapkan darinya adalah rahmat. Yang kita harapkan darinya adalah akhirat. Yang kita harapkan darinya pahala akhirat. Tapi tatkala kita keluar masjid, kita mohon agar kiranya Allah membukakan pintu-pintu rezeki untuk kita. Jadi secara singkat kita mengatakan masjid dibangun untuk ibadah, ya, dibangun untuk beribadah, dibangun untuk mengejar pahala akhirat, mengejar kebaikan di akhirat, dan dia tidak dibangun untuk apa? Dunia. Ya, dia tidak dibangun untuk dunia, karena dia dibangun untuk salat. Masjid itu dibangun untuk membaca Quran, masjid itu dibangun untuk zikir, masjid itu dibangun untuk pengajian, masjid itu dibangun intinya untuk semua berkaitan dengan apa? Akhirat. Semua berkaitan dengan akhirat. Karenanya di masjid ini hendaknya, masjid-masjidnya hendaknya disingkirkan darinya semua hal yang berkaitan dengan dunia. Karenanya nanti ada disebutkan juga berkaitan dengan Nabi SAW melarang mengumumkan barang hilang di mana? Di masjid. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendengar orang mencari barang hilangnya diumumkan di masjid, dia cari di masjid, maka hendaknya dia mendoakan apa? Supaya barangnya tidak ditemukan. Karena masjid tidak dibangun untuk itu. Kemudian tatkala engkau melihat, kata Rasulullah, ada seorang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, maka kita diperintahkan mendoakan semoga transaksi jual belimu tidak menguntungkan. Karena masjid tidak dibangun untuk ini. Karenanya setiap yang berkaitan dengan dunia hendaknya disingkirkan dari mana? Masjid. Jadi termasuk ya kampanye di masjid. Ini tidak boleh. Ya, kampanye di masjid tidak boleh. Ya, mengajak untuk memilih paslon tertentu atau merendahkan paslon, baik dipakai mimbar atau mungkin pengajian-pengajian. Masjid tidak dibangun untuk itu. Ya, terlepas apakah itu boleh di luar masjid, tentunya ini kajian juga apakah boleh kita merendahkan seorang muslim di luar masjid. Ini tentunya pembahasannya. Tapi ini yang kita kaji ini adalah terkait dengan masjid tidak dibangun untuk urusan apa? Urusan dunia. Coba bayangkan, secara umum mendoakan hal yang tidak baik bagi seorang muslim itu tidak boleh. Tapi kalau ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah berkaitan dengan masjid, maka Nabi perintahkan kita untuk mendoakan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Siapa yang menemukan ini dan ini, bisa diumumkan di masjid, saya kehilangan. Kita yang mendengar mengatakan semoga Allah tidak kembalikan barang hilang dari ini. Karena pengumuman seperti itu tidak boleh dilakukan di mana? Di masjid. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memberikan pengajaran kepada seorang Arab Badui yang buang air kecil di masjid, beliau mengatakan bahwa masjid ini dibangun untuk salat, dibangun untuk zikir, dibangun untuk ibadah, dan tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi memang subhanallah masjid dibangun untuk hal-hal yang mulia, berkaitan dengan akhirat. Karena tatkala kita masuk ke masjid, yang kita minta apa? Iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu
rahmatmu, ampunanmu, kasih sayangmu, pahala yang kau janjikan. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita keluar ini, kalau cari dunia maka cari di luar. Waftah li abwaaba fadlik. Ya, waftah li abwaaba fadlik. Karenanya para ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salat Jumat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila salat itu telah dilaksanakan, telah berakhir, telah selesai, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita keluar di atas muka bumi dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, masjid tidak dibangun kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Masjid tidak dibangun kecuali untuk hal-hal berkaitan dengan hal-hal yang baik, mencari pahala, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya masuk dan keluar sama, hanya saja kalimat akhirnya yang berbeda. Kalau masuk waftah li abwaaba rahmatik, kalau keluar waftah li abwaaba fadlika. Dan kita sebutkan tadi, kalau kita masuk hanya mengatakan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, keluar Allahumma ftah li abwaaba fadlik, sudah cukup. Tapi kalau ingin disempurnakan, 3 rangkaian kalimat. Pertama salawat dan salam kepada Nabi, kemudian yang kedua minta ampun, kemudian yang ketiga mohon rahmat tatkala masuk masjid, kemudian mohon karunia rezeki Allah tatkala keluar dari masjid. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan cukup hanya bacaan terakhir saja, dan ini yang banyak kita lakukan? Karena masuk di hadis nomor berikutnya 315 disebutkan dari Abdullah ibn al-Hasan, dia mengatakan kana idza dakhala qala rabbiftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja rabbiftah li abwaaba fadlik. Jadi hanya permohonan atau kalimat terakhir saja yang dibaca, rabbiftah li abwaaba rahmatik, rabbiftah li abwaaba atau baba fadlika. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berkaitan dengan doa masuk masjid dan doa keluar dari mana? Dari masjid. Kemudian kita masuk bab 123. 123. Babu ma jaa idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka rak'atain. Bab apa-apa yang telah datang apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Ini disebut dengan tahiyatul masjid. Tapi perlu kita ketahui para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bahwa salat tahiyatul masjid diistilahkan para ulama dengan istilah bukan salat maksudun lidzatihi. Bukan salat maksudun lidzati, bukan salat yang dimaksudkan pada zatnya. Artinya Nabi SAW di sini memberikan kepada kita bimbingan, sebelum duduk di masjid hendaknya diawali dengan salat. Ini maksudnya salat apapun. Karenanya tatkala kita masuk kemudian kita langsung mengerjakan salat zuhur, bukan berarti setelah selesai salat zuhur kita diperintahkan salat 2 rakaat disebut dengan tahiyatul masjid, karena dia bukan maksudun lidzatihi, bukan salat yang dimaksudkan pada zatnya. Namun kalau memang kita tidak masuk masjid tidak pada waktu salat wajib, tidak pada waktu salat-salat yang lainnya, maka ya sebelum duduk kita mengerjakan salat 2 rakaat. Karenanya ibadah-ibadah yang bukan maksudun lidzatihi ini boleh digabungkan niatnya dengan ibadah yang lainnya. Paham? Contoh, tatkala kita masuk masjid sebelum subuh misalnya, kita hendak mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, masuk masjid. Maka di sini ada salat 2 rakaat sebelum subuh, ada salat tahiyatul masjid. Maka tidak mengapa tatkala kita mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kita niatkan plus untuk tahiyatul masjid, karena dia salat tahiyatul masjid bukan maksudun lidzatihi. Bukan salat maksudun lidzatihi. Tapi kalau salat ibadah salat maksud lidzatihi, maka ini tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Contoh misalnya salat subuh.
Contoh misalnya sholat subuh kita gabungkan dengan ibadah yang lainnya dalam niat. Ini tidak boleh, tidak bisa. Kenapa? Karena sholat subuh adalah maksudun lidzatihi. Sama seperti dalam puasa misalnya, dalam puasa Senin dan Kamis. Intinya pada hari Senin dan pada hari Kamis kita disunnahkan untuk apa? Berpuasa. Maka tatkala kita misalnya mengerjakan puasa Daud, ketepatan di hari Senin kita melakukannya, kita boleh berniat puasa Daud plus puasa Senin atau puasa Kamis. Dapat berapa pahala? Dapat 2 pahala. Ini berkaitan dengan kaidah ibadah yang maksud lidzati dan ibadah yang ghairu maksud lidzatihi. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab apa-apa yang telah datang, idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka jangan duduk sampai ia mengerjakan salat 2 rakaat. Kalau tidak khusus apapun salatnya, yang penting sebelum duduk didahului dengan salat sebagai bentuk pemuliaan terhadap tempat yang mulia ini, yakni masjid. Beliau kemudian bawakan hadis Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum al-masjid falyarka rak'ataini qabla ay yajlis." Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, ya, falyarka rak'atain, maka hendaknya ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Tatkala hendaknya ia mengerjakan salat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum dia duduk. Dan perintah di sini hukumnya mustahab. Perintah di sini hukumnya mustahab, sangat dianjurkan, tidak sampai kepada wajib. Karenanya tatkala seorang dia duduk dan dia tidak mengerjakan 2 rakaat tersebut, ya, tidak kemudian kita mencelanya atau tidak kemudian kita mengatakan bahwa dia berdosa. Kecuali kalau ia meremehkan. Tapi tentunya setiap kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan semua perkara yang yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena mengerjakan perintah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan meninggalkan larangan. Mengerjakan perintah itu lebih dicintai oleh Allah daripada meninggalkan larangan. Karenanya subhanallah, pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dari jenisnya berkaitan dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan, dari jenisnya pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dari jenisnya, apakah meninggalkan perintah atau melakukan larangan yang dilakukan oleh Nabi Adam di surga? Melanggar larangan, karena Allah mengatakan tinggal engkau dengan istrimu di surga ini, ya, silakan nikmati semua apa yang di surga, kecuali wala taqraba hadhihi syajarah, dilarang, jangan kau dekati pohon ini, larangan ini, ya, larangan ini. Kemudian beliau langgar. Beliau langgar larangan ini. Kita lihat dari iblis alaihi laknatullah, maksiat yang dilakukan dari jenisnya, apakah maksiat yang dilakukan itu melanggar larangan atau meninggalkan perintah? Meninggalkan perintah. Karenanya dari jenis maksiat yang dilakukan oleh keduanya, maksiat yang dilakukan oleh iblis itu jauh lebih berat dibanding maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ini fikih dalam memahami larangan dan memahami perintah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada sebuah ibadah yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku kecuali dia melakukan sebuah perbuatan yang aku wajibkan.
Dan tidaklah seorang hamba, ya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan tidaklah hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan perkara yang hukumnya sunnah, perintah-perintah yang hukumnya sunnah, sampai aku bisa mencintainya. Coba lihat, Allah SWT tidak mengatakan tidaklah hambaku melakukan sebuah perbuatan amal ibadah yang lebih aku cintai. Allah tidak mengatakan meninggalkan apa? Yang aku larang. Tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah tatkala hambaku melakukan perbuatan yang aku wajibkan. Karenanya dari jenis syariat, melakukan perintah Allah itu jauh lebih mulia, jauh lebih besar pahalanya, jauh lebih dicintai oleh Allah dibanding meninggalkan apa? Larangan. Kenapa? Karena dari sisi larangan, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah SWT, kebanyakan kita sebenarnya mudah untuk meninggalkannya. Secara umum demikian. Karena yang dilarang oleh Allah SWT itu pada dasarnya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Dan kadang-kadang jiwa kita ini tidaklah dilarang oleh syariat, kita juga sudah nggak mau melakukannya. Ya. Misal Allah SWT mengharamkan makanan-makanan tertentu. Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan tertentu. Karena perbuatan dan makanan tersebut adalah hal yang sudah kita tidak mau untuk melakukannya. Contoh misalnya perbuatan zina misalnya. Orang musyrik dahulu secara tabiat mereka pun tidak mau melakukan perbuatan apa? Perbuatan zina. Ya, mencuri. Setiap kita memiliki sebuah rasa bahwa mencuri adalah hal yang tidak baik. Bahkan semua kita alhamdulillah mengatakan saya tidak akan mencuri. Tapi dalam perintah ini subhanallah, karenanya ini kita sebutkan bahwa sekalipun ini hukumnya tidak wajib, tapi bagi seorang muslim hendaknya berusaha melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT sesuai dengan kemampuan. Jadi walaupun dia tidak wajib, tapi hendaknya dilakukan. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk seorang sahabat di hari Jumat. Seorang sahabat dari Jumat, beliau masuk, Nabi masih di atas mimbar khutbah, beliau sedang berkhutbah, masuk seorang sahabat Salik Al-Ghatfani, dia masuk. Kemudian dia masuk ke masjid, langsung apa? Duduk. Padahal tidak ada hal yang berat bagi dia kecuali mengerjakan 2 rakaat tadi. Ya, artinya mudah. Tapi Nabi SAW tegur beliau. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan beliau berat untuk melakukan 2 rakaat tadi. Maka Nabi mengatakan, ya Salik, as-sallaita, wahai Salik, apakah engkau sudah mengerjakan salat tahiyatul masjid? Sebelum duduk ini engkau sudah mengerjakan salat terlebih dahulu? Maka dia mengatakan, belum ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, kum fasalli rakaatain, berdirilah dan kerjakan salat 2 rakaat. Artinya engkau sehat, tidak ada kendala, tidak ada udzur, tidak layak bagimu untuk tidak apa? Melakukan salat, kata Rasulullah SAW. Kum fasalli rakaatain. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang memiliki kemampuan, memiliki kemudahan untuk mengerjakan amal ini, maka hendaknya dilakukan walaupun hukumnya apa? Walaupun hukumnya sunnah. Falyarka' rak'ataini qabla ayajlis. Hendaknya dia mengerjakan salat terlebih dahulu sebelum duduk. Kemudian Al-Imam Tirmidzi berkata, wal amal ala hadzal hadis inda ashabina, dan ini merupakan sebuah amal yang dilakukan ya oleh ashabina, ya para ulama-ulama kita. Istahabbu idza dakhala ar-rajulu al-masjida la alla yajlisa hatta yusalli rak'ataini illa ayyakuna lahu udhrun. Dia tidak, tatkala mereka menganjurkan untuk apabila seorang masuk ke dalam masjid, maka ia tidak duduk sampai ia mengerjakan salat terlebih dahulu, kecuali kalau ada udzur, ada alasan. Seperti misalnya sakit atau yang lainnya, ya silahkan. Ya silahkan lakukan itu. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang seperti ini, maka sangat dianjurkan untuk mengerjakan salat terlebih dahulu sebelum duduk. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini berkaitan dengan adab masjid. Ya, adab masjid. Salat 2 rakaat kemudian duduk. Ya, salat yang ringan saja, salat yang ringan kemudian duduk. Kemudian bab berikutnya 124, nomor hadis 317. Babu ma ja'anal arda kullaha masjidun illa al-maqbarata wal hammam.
bab penjelasan bahwa semua al-ard, semua tempat di atas muka bumi ini semuanya masjid. Maksudnya semuanya bisa dipakai untuk sholat. Karena masjid ismul makan artinya tempat sujud. Masjid itu ismul makan maksudnya tempat sujud. Jadi masjid disebut masjid karena memang tempat sholat. Ya, tapi masjid itu tentunya punya aturan dan punya hukum yang tersendiri. Ya, ini sebuah tempat yang dikhususkan atau diwakafkan untuk ibadah, itu masjid. Tempat yang dibangun atau tempat yang dikhususkan untuk apa? Untuk sholat, ya, untuk sholat. Baik. Jadi semua tempat di atas muka bumi ini bisa dipakai untuk sholat, kata bab ini, illal maqbarah wal hammam, kecuali dua tempat. Yang pertama maqbarah, kuburan. Kemudian yang kedua hammam. Hammam tempat apa? WC atau kamar mandi. Ini tidak bisa dipakai untuk apa? Untuk sholat. Ada orang sholat di kamar mandi? Tidak ada. Tapi ingat, kamar mandi yang dimaksud, yang disebut dahulu kamar mandi mereka ya bukan seperti kamar mandi kita. Ini tempat ruangan khusus untuk mandi dan sebagainya, tidak. Tapi mereka punya kamar mandi yang penting ada airnya di sebuah tempat terbuka atau apa. Mereka mandi di sana. Sehingga kalau sudah kering tetap tidak boleh apa? Dipakai untuk apa? Untuk salat. Intinya dua tempat ini yang kita tidak boleh mengerjakan salat padanya, al-maqbar wal hammam. Ini secara mutlak, ya, secara mutlak. Walaupun ada sebagian hadis mengatakan tempat tambatan unta atau kandang unta, tempat tambatan unta. Jadi unta tatkala malam harinya diletakkan di satu tempat atau di pagi hari diletakkan di satu tempat, itu tempat tidak boleh dipakai untuk apa? Salat. Tapi kalau untuk tambatan kambing atau sapi boleh. Ya, ini berkaitan dengan hadis ini terlebih dahulu. Dua tempat yang kita tidak boleh mengerjakan salat padanya di atas muka bumi ini, al-maqbar wal hammam. Kenapa disebut? Karena di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah kebebasan mengerjakan salat dimanapun. Kebebasan mengerjakan salat dimanapun. Sampai-sampai tatkala Nabi SAW menyebutkan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak diberikan kepada siapapun sebelum beliau, Nabi diberikan keistimewaan yang tidak diberikan pada seorang Nabi pun sebelum beliau. Di antaranya adalah berkaitan dengan tempat ibadah. Benar, kita bangun tempat ibadah, kita khususkan tempat ibadah yang namanya masjid. Akan tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, tatkala tidak ada masjid, datang waktu salat, maka salat pun salatlah engkau dimanapun kau berada, kata Rasulullah. Karena ini kebebasan yang diberikan oleh syariat. Adapun umat sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka tidak boleh melakukan ibadah, ritual ibadah kecuali di tempat ibadah mereka. Yahudi dahulu tidak boleh melakukan ibadah kecuali di tempat ibadah mereka. Apa nama tempat ibadah mereka? Bahasa Arabnya biak, sinagog. Orang Nasrani tidak boleh melakukan ibadah, ritual ibadah mereka kecuali kanisa. Ini di gereja. Jadi mereka tidak boleh melakukan ibadah kecuali di tempat, di bangunan yang dibuat untuk ibadah. Kalau kita umat Islam, kelebihan kita, kata Rasulullah, syariat kita yang diberikan, yang tidak diberikan pada umat sebelum kita, semua tempat di bumi ini bisa dipakai untuk apa? Salat. Ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan untukku dan untuk umatku tentunya bumi ini sebagai tempat salat dan sarana untuk bersuci. Subhanallah. Jadi kalau kita tidak dapatkan air, maka kita boleh menjadikan tanah, menjadikan debu sebagai apa? Sarana untuk bersuci, yang kita sebut dalam pembahasan fikih apa? Tayamum. Karena tatkala kita berada misalnya di pantai, kita berada di hutan, kita berada di sungai, tidak ada tempat ibadah. Tiba waktu sholat, jangan kemudian kita mengatakan, nanti ajalah, udah sampai rumah atau sampai masjid. Kalau waktunya sudah mau habis dan misal sholat itu tidak bisa dijamak, lakukan sholat dimanapun. Yang penting menghadap kiblat dan engkau dalam kondisi
suci, lakukan. Apakah dia di atas pasir, ataukah dia di atas tanah, ataukah dia di atas rumput, kerjakan sholat. Ya, Allahumma kecuali kalau di atas air, nggak bisa ya, karena apa? Tenggelam. Ya, karena ada sebagian menganggap bahwa sholat di atas air adalah karomah. Nah, ya, apalagi di atas daun. Ya, subhanallah. Perlu sebagai tambahan faidah, kita beribadah kepada Allah tujuannya adalah mendapat ampunan, bukan mengejar karomah. Ini perlu diperhatikan, karena ada sebagian kita, nasallahu salam wal afiyah, melakukan ibadah orientasinya adalah cari apa? Karomah. Jadi termotivasi nih, kalau bisa mengerjakan sholat sekian ribu rakaat, bisa mengerjakan zikir sekian ribu kali, maka akan muncul darinya keajaiban-keajaiban. Ini bukan tujuan. Tujuan kita adalah melakukan ibadah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karomah yang paling besar bagi seorang muslim adalah istiqomah. Itu karomah yang paling besar. Karenanya karomah ini bukan tujuan, dan tidak mesti orang soleh itu harus ada karomahnya. Karena kalau dia, siapa itu orang soleh? Kiai besar? Enggak, belum, karena belum ada karomah. Kalau itu, oh banyak karomahnya, itu tuan guru besar tuh, karomahnya banyak. Apa karomahnya? Itu dia, sholat di atas air, sholat zuhurnya di Mekah. Bukan ini. Ini bukan tujuan. Karenanya tidak pernah disebut Abu Bakar punya apa? Karomah. Bahkan disebutkan bahwa semakin tinggi amal ibadah seorang hamba, semakin tinggi amal ibadah seorang hamba, semakin tinggi imannya. Kadang-kadang karomah tidak muncul, tidak Allah berikan kepadanya. Karomah itu kadang-kadang diberikan pada seorang hamba yang lemah apa? Imannya, yang perlu dikuatkan dan sebagainya. Kita tidak menafikan adanya karomah, tapi yang kita ingatkan, jangan jadikan karomah sebagai apa? Tujuan. Baik, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi dimanapun, tidak ada alasan. Dimanapun kita berada, apakah kita sedang di laut, di atas kapal, tiba waktu sholat, tiba waktu sholat. Apalagi sholat yang tidak bisa dijamak. Kalau mungkin tiba waktu sholat zuhur, kondisinya mungkin agak susah di sini, sudah kita nanti pada waktu sholat asar kita jamak zuhur dengan apa? Asar. Tapi kalau sudah tidak bisa dijamak, seperti sholat subuh misalnya, atau sholat asar dan kita belum mengerjakan sholat zuhur, maka tiba waktu sholat, lakukan dimanapun kita berada. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelebihan yang Allah berikan kepada nabi kita dan umatnya. Bumi ini semuanya dijadikan sebagai tempat untuk apa? Untuk sholat. Kemudian beliau bawakan hadis nomor 317 yang menyebutkan tentang tempat-tempat yang dikecualikan. Semua tempat di atas muka bumi bisa dijadikan sebagai tempat salat kecuali beberapa tempat. Beliau bawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Semua tempat di atas muka bumi ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk salat, ibadah, kecuali dua tempat. Yang pertama al-maqbarah. Yang pertama adalah kuburan. Yang pertama adalah area perkuburan, tempat orang dikuburkan. Apakah kuburan umum atau kuburan khusus, kuburan terbatas? Ini bukan tempat sholat, tidak boleh, dilarang. Kenapa? Sebagian ulama klasik atau dahulu mengatakan larangan ini berkaitan dengan karena tempat itu dikuburkan jasad-jasad manusia, dan biasanya dari jasad-jasad tersebut akan keluar hal-hal yang najis. Karenanya sebagian mereka mengatakan kuburan yang dimaksud adalah kuburan yang dibongkar. Karena kalau dia tidak dibongkar, tentunya najisnya di mana? Di bawah. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan larangan ini bukan berkaitan dengan najis.
Larangan ini bukan berkaitan dengan najis. Larangan ini berkaitan dengan bahwa kuburan merupakan sarana yang menyebabkan banyak orang terjatuh ke dalam kesyirikan. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, salat, mengerjakan salat di kuburan, walaupun mungkin suci tempatnya, walaupun tempatnya suci, tapi ini termasuk yang dikecualikan dalam Islam, yang kita tidak boleh mengerjakan salat di situ. Allahumma kecuali salat jenazah, salat jenazah, salat yang tidak ada ruku' dan sujudnya, karena ada dalil yang menyebutkan demikian. Tapi kalau untuk salat-salat yang lain tidak boleh, kecuali kuburan, kata Nabi SAW. Jadi kuburan itu memang bukan tempat apa? Bukan tempat salat, bukan tempat ibadah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, yang dikecualikan yang pertama. Kemudian yang kedua, hammam. Hammam tadi WC atau tempat mandi. Kalau ini maklum ya, tempat-tempat ini biasanya tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang banyak syaitan di dalamnya. Maka kita tidak boleh mengerjakan salat di sana. Jadi dua ya, yang pertama al-maqbarah, area perkuburan. Sebagian ulama mengatakan sebabnya adalah karena memang kalau dikerjakan salat di situ, maka ini merupakan sarana seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Misal ada kuburan tertentu di area perkuburan kita misalnya, orang kalau sholat itu ke dekat kuburan situ, orang sholat dekat kuburan, lama-lama kuburannya akan dikeramatkan, kuburan akan diagungkan, dan ini lama-lama orang akan meminta kepada apa? Kepada kuburan. Dan ini sudah terjadi cerita awal tatkala Allah SWT menceritakan awal cerita munculnya kesyirikan di atas muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mereka ini terfitnah dengan kuburan tokoh-tokoh mereka saat itu, sehingga akhirnya kemudian mereka buat gambar, mereka buat patung dan sebagainya, dan akhirnya mereka sembah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya syariat menetapkan sebuah aturan-aturan yang jelas, yang tegas, yang terang berkaitan dengan kuburan. Sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebelum beliau meninggal, beliau berdoa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh umatku. Beliau sampai berdoa demikian. Kenapa beliau berdoa demikian? Karena beliau melihat cerita umat sebelum kita, yang umat sebelum kita itu terfitnah dengan apa? Kuburan. Dan setiap kita tatkala melihat, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, orang itu dengan kuburan itu luar biasa. Apalagi kuburan apa? Kuburan Nabi. Coba antum bayangkan, yang mungkin pernah haji dan pernah umrah, lihat kalau orang ziarah ke Baqi, bagaimana reaksi orang melihat ini kuburan siapa? Ini kuburan misalnya Utsman bin Affan, ini kuburan Aisyah radhiyallahu taala anha, ini kuburan rasanya itu bagaimana gitu. Ya kalau bisa ambil sedikit apanya? Tanahnya, bawa pulang, lebih mahal daripada kurma dan coklat. Bawa pulang. Karena orang berkaitan dengan kuburan banyak terfitnah. Apalagi kuburan, kalau kuburan Nabi SAW, ini kuburan siapa? Kuburan Rasulullah SAW. Wah, fitnahnya luar biasa. Habis tanahnya. Kalau, maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Karena pasti kalau kuburan Nabi SAW itu di luar, pasti banyak orang terfitnah dengan apa? Orang akan menyembahnya, orang akan mengkeramatkannya, orang akan mengagungkannya, orang akan memuliakannya. Ya, karenanya para ikhwah, makbarah tempat yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah atau sholat padanya. Wal hammam. Kemudian yang kedua adalah WC atau kamar mandi atau tempat mandi ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian beliau bawakan hadis Abu Dzar yang kita singgung tadi. Nabi bersabda, "Ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura." Bumi ini dijadikan untukku dan untuk umatku semuanya adalah tempat yang bisa dipakai untuk ibadah dan sarana untuk bersuci apabila tentunya tidak mendapatkan apa?
air. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab 125, babun majaa fi fadli bunyanil masjid. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan keutamaan membangun apa? Masjid. Membangun tempat sarana ibadah. Beliau bawakan hadis Utsman bin Affan, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun lillah, untuk Allah, berarti ikhlas. Dia membangun satu masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya yang sepertinya di surga. Jadi siapa yang bangun tempat untuk ibadah, maka Allah bangunkan untuknya tempat di mana? Di surga. Subhanallah. Ini keutamaan bangun apa? Masjid. Kita bangun masjid di bumi, maka Allah SWT akan bangunkan untuk kita istana di mana? Di surga. Kalau misal sebagian mengatakan bagaimana kalau seandainya yang dibangun itu kecil, berarti apakah istananya di sana juga kecil? Atau mungkin ikut serta hanya satu batu bata, berarti cuman satu batu bata saja Ustaz di sana. Enggak, Allah Maha besar karunianya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, walau kamaf hasiqata, sekalipun engkau membangun masjid itu hanya sebesar sarang untuk bertelur burung merpati. Maksudnya adalah tatkala engkau ada andil di dalam membangun masjid, ada andil dalam bangun masjid, maka Allah akan bangunkan untukmu istana di mana? Di surga Allah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa bagi kita, motivasi pendorong agar kita memiliki andil dalam membangun apa? Membangun masjid. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, keutamaan bangun masjid. Barang siapa yang membangun tapi lillah, harus ikhlas. Tidak membangunnya, tidak ikut andil dalam membangun masjid untuk agar dipuji. Ini saya infak 500 sak semen. Oh Masya Allah itu. Catat situ nama saya. Catat. Ya walaupun perintah mencatat itu kita juga tidak bisa langsung katakan dia ini riya, ya. Mungkin dia suruh catat untuk memotivasi yang lainnya, bisa saja. Tapi kalau niat atau menyuruh panitia untuk mencatat namanya untuk berbangga, maka ini tidak masuk dalam hadis ini. Harus lillah, harus ikhlas. Karena ibadah apa saja yang kita lakukan tidak dengan niat hanya mengharapkan ridha Allah, maka tidak diterima sebesar apapun ibadah itu. Karena di sini Nabi SAW mengatakan, man bana lillah, barang siapa yang membangun karena Allah, untuk Allah, sebuah masjid, Allah akan bangunkan yang semisalnya atau istana di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 319, sebagian ulama melemahkannya. Ini berkaitan dengan andilnya walaupun kecil, masuk dalam kategori hadis yang disebutkan tentang keutamaan membangun masjid. Man bana lillahi masjidan saghiran kana au kabiran. Barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, apakah masjid itu kecil atau besar, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan keutamaan yang lainnya, kalau masjid yang dibangun tadi dipakai untuk ibadah, ngalir terus. Di samping dibangunkan istana di surga, kemudian masjid tersebut dipakai untuk sholat 5 waktu, dipakai untuk zikir, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk ibadah-ibadah yang lainnya, maka yang ikut andil tadi, yang membangun tadi, dapat apa? Pahala. Dia bangun masjid, sholat di situ perharinya 1000 orang. Berarti dia dapat pahala berapa? 1000 kali sholat. Ya. Kemudian di situ baca Quran, di situ ada pengajian, dia ada pengalir terus pahalanya. Dia modal awal saja. Ya bukan berarti setelah saya sudah bangun 5 Ustaz, santai saya. Walaupun enggak sholat sudah ada pahala apa? Sholat binasa kalau enggak bisa. Antum tetap harus sholat, tapi pahala antum terus bertambah. Karenanya para ikhwah dan akhwat, kita bisa kalkulasikan. Nabi dan para sahabat dulu bangun masjid
Jadi dari pertama dulu, dari Nabi dan para sahabat bangun Masjid Nabawi, karena memang pondasinya mereka yang memilikinya. Bahkan disebutkan bahwa tanah Masjid Nabawi itu adalah wakafnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karenanya kalau kita lihat di situ ada kebaikan, kita lihat di situ ada keutamaan, dilihat di situ ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan. Buka kesempatan supaya yang wakaf yang ikut andil dahulu dalam bangun masjid ini dapat nilai apa? Nilai besar, pahala besar, dan mereka akan bersyukur, senang. Apakah tatkala mereka masih hidup ataukah mereka sudah meninggal? Bayangkan, catatan amal dia sudah ditutup oleh Allah, tapi tatkala wakaf tanahnya untuk bangun masjid ini, kemudian uang yang dikeluarkan untuk bangun masjid ini, itu terus ngalir, nambah terus pahalanya. Para sholatnya sudah ditutup habis, tapi karena ia telah wakaf jariyah dan sebagainya, infak jariyah dan sebagainya, nambah terus tanpa dia sadari. Bahkan yang masih hidup santai-santai, misalnya setelah sholat dia pulang, setelah sholat dia mungkin beraktivitas, tanpa dia sadari pahalanya terus nambah. Ini luar biasa para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan keutamaan bangun masjid. Ya. Man bana lillahi masjidan saghiran kana au kabiran. Barang saya membangun karena Allah sebuah masjid kecil maupun besar. Tidak lihat apakah masjid itu harus masjid yang mewah besar. Bahkan kita selalu ingatkan bahwa tatkala sebuah bangunan masjid sudah ditegakkan dan didesain, disepakati bersama, jangan kemudian gara-gara hal-hal tertentu dirobohkan kemudian bangun besar lagi. Jangan, kasihan dong yang infak ini. Karena infak atau sedekah jariah itu akan berakhir kalau sudah tidak dimanfaatkan. Putus dia, habis. Itu maklum, habis. Walaupun tetap kita katakan niat karena Allahnya itu tetap ada di sisi Allah SWT. Tapi subhanallah, ini contoh apa ini namanya? Gipsum ini, plafon ini bangun, kemudian tatkala dia dihancurkan, dirubah, tentunya habis sudah. Bagi yang infak habis. Makanya tidak dilakukan apapun di masjid tersebut kalau sudah mendesak sekali. Kalau sudah mendesak, lakukanlah. Tapi kalau tidak, jangan karena di sana masjidnya sudah besar, sudah bagus. Yang kita pikirkan jamaah, untuk apa masjid besar-besar tapi nggak ada orangnya? Dan ini tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Nabi SAW katakan, kalian akan memperindah Quran kalian, tapi kalian tidak membacanya. Kalian akan membangun masjid-masjid kalian, tapi kalian tidak memakmurkannya, kata Rasulullah. Itu tanda hari kiamat. Dan kita lihat cetakan Quran bagus luar biasa sekarang. Setiap percetakan berusaha mencetak yang bagus-bagus, tapi yang baca sedikit. Tanda hari kiamat. Masjid berbangga-bangga, itu tanda hari kiamat. Setiap kampung berbangga-bangga membesarkan apa? Masjidnya, tapi kalian tidak memakmurkannya. Salat subuhnya berapa orang? Ya, paling banyak paling salat maghrib, Jumat datang semua. Makmurkan masjid itu. Yang terutama adalah dimakmurkan. Ini perlu difikirkan oleh kaum muslimin. Jadi kita tidak berbangga dengan megahnya sebuah masjid, tapi kita berbangga yang memakmurkan masjid kami banyak, kegiatannya banyak. Yang orang beribadah di situ. Ini yang subhanallah senang melihatnya. Coba bayangkan kalau sholat subuh misalnya seperti sholat Jumat, berapa pahala yang mewakafkan tanah ini dan membangun masjid ini? Subhanallah. Ini yang hendaknya diperhatikan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena mayoritas kita sekarang hidup membanggakan sesuatu yang lahiriah saja, yang zahir saja. Bahkan kalau Umar bin Khattab tatkala ingin merenovasi masjid, membesarkan masjid karena jumlahnya sudah sesak, sudah banyak, maka beliau perintahkan bangunannya itu sederhana saja. Karena itu bukan tempat istirahat, itu tempat ibadah. Sederhana saja. Karena memang kita akui para ikhwah, semakin sarana itu bagus, semakin malas. Nyaman istirahat gitu. Itu kita akui. Nah ya. Nyamannya masjid-masjid kita sekarang gimana? Tapi coba bandingkan dengan dahulu yang mungkin kurang nyaman menurut pandangan kita. Bagaimana semangat mereka ibadah dengan semangat kita ibadah sekarang? Ya, turun dia. Turun. Karena semakin sulit kita mendapatkan sesuatu, biasanya semangatnya
terdorong. Makanya kita sebagai penuntut ilmu misalnya, atau orang-orang yang berusaha untuk belajar, semakin mudah sarana untuk belajar, semakin susah kita belajar. Semakin susah sarana tatkala kita belajar, semakin mudah kita belajar. Sebagian orang mengatakan, enggak lah Ustaz, enggak gitu Ustaz, terbalik Ustaz itu kan gitu sebagian orang mengatakan. Semakin mudah sarana, semakin mudahlah belajar. Anak-anak kita tatkala kau tidak usah memikirkan apapun tatkala kau belajar. Uang jajanmu bapak berikan, berapa kamu mau bapak kasih. Bajumu bapak laundrykan, bukumu yang bagus bapak berikan. Bapak pilih lembaga yang full AC di ruangannya, full AC di asramanya, di kelasnya, makannya 4 sehat, 10 sempurna. Enak semuanya, supaya kamu bisa belajar dengan maksimal. Enggak juga, bener, enggak. Maka kalau kita bandingkan kita dulu belajar, dulu kami di pesantren, lampu listrik belum ada, pakai obor. Kalau malam pakai lampu patroma, ya kan? Pakai lampu apa? Sentir, ya kan? Masak sendiri, kita cari kayu, kita masak sendiri. Kita bisa hafal sekian juz, kita bisa hafal sekian ratus hadis. Kita bisa ini, susah hidupnya. Tapi Masya Allah belajar luar biasa. Sekarang fasilitas diberikan semuanya. Wah Allah, anak-anak kita. Silakan baca surat Al-Kafirun. Terbalik-balik baca. Ini fenomena memang seperti itu. Dan ini fenomena memang dari dulu sudah diingatkan oleh para ulama kita. Karena memang tujuan belajar itu tatkala muncul, dia tidak penting bagi dia fasilitas. Tidak penting bagi dia apa? Fasilitas. Ya. Karenanya tatkala Imam Ibnu Hazm berdebat, Abu Muhammad Ibnu Hazm berdebat dengan seorang ulama. Ulama tadi kalah dalam debat. Kemudian ulama tadi mengatakan, "Afwanlah, saya tidak menguasai poin-poin ini karena dulu saya susah waktu belajar. Saya belajar di bawah lampu-lampu patroma, lampu-lampu sentir tadi. Kalau minyaknya sudah habis, ya sudah, jam sekian saya sudah nggak bisa belajar lagi." Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan, "Maaf, saya bisa menguasai ini. Saya belajar di lampu-lampu yang digantungkan di atas rantai-rantai emas." Apa sindiran Imam Ibnu Hazm kepada ulama ini? Sebenarnya bukan kamu yang susah belajar, saya yang paling susah belajar, karena beliau memang anak pejabat. Ibnu Hazm anak pejabat. Saya yang susah belajar, tapi saya bisa belajar walaupun hidupnya apa? Mewah. Karena memang orang yang hidupnya mewah, semua fasilitas, biasanya belajarnya agak susah, agak malas. Sebagian mengatakan, jadi kalau demikian kita susahkan anak kita Ustaz. Enggak, ini zamannya juga udah beda juga sekarang. Kalau kita susahkan lari dia. Jadi kadang-kadang agak susah juga ngikuti tren, ngikuti kondisi dan sebagainya. Padahal memang semakin dia mengalami kesulitan dalam menuntut ilmu, maksudnya berat dalam menuntut ilmu, biasanya semangatnya juga akan timbul. Semuanya akan timbul. Dan ini kita akui di kita sekarang, subhanallah. Kalau dulu orang ingin belajar hadis itu pergi dulu sekian ratus kilometer, berjalan, nemui guru, panas, dingin. Akhirnya lihat ulama-ulama kita, bagaimana karya mereka. Sekarang semua sarana ilmu itu sangat mudah, tapi nggak ada yang kita pahami. Sekarang mungkin ribuan jilid ada di sini, tapi nggak ada satu pun kita baca, ya kan? Nggak ada satu pun kita baca. Dulu, masya Allah, kalau mereka ingin memiliki kitab itu ditulis ulang dulu. Coba antum bayangkan setebal ini tulis ulang. Tapi mereka bisa lakukan itu. Jangankan membacanya, menghafalnya pun sudah mereka lakukan. Kalau kita ada semua, tinggal keluar ini ada, tapi tak ada satupun yang kita baca. Ini para ikhwan. Jadi kadang-kadang fasilitas semakin mudah, semakin enak, semakin nyaman, ibaratnya semakin nggak jelas. Ibaratnya semakin nggak jelas. Dulu kita berpikir, panas sekali ini, kalau seandainya dingin, yang lebih khusyuk saya baca Quran. Baca Quran panas, ya Allah, panas.
Ini kalau dipasang AC nih, semangat nih baca Quran nih. Nah, aku pasang AC, pasang AC semua. Enak tidur. Subhanallah para ikhwan. Ini fenomena yang kita hadapi saat ini, karena memang kita saat ini hanya berpikir secara lahiriah saja. Lahir yang nampak-nampak saja. Karenanya masjid-masjid kita coba luar biasa, mewah-mewah. Di setiap tempat kita lihat mewah masjidnya, besar masjidnya, megah masjidnya. Tapi yang memakmurkan sedikit. Yang penting itu memakmurkan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab 126 masih berkaitan dengan dibencinya menjadikan kuburan sebagai tempat masjid, ya. Bab ke 126 beliau bawakan hadis Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidhin 'alaiha al masajid was suruja. Laknat Rasulullah sallallahu melaknat para wanita-wanita yang ziarah kubur, kemudian yang menjadikan di atasnya atau di atas kubur masjid tempat ibadah, dan juga suruj, sirat, yakni artinya memasang penerang atau lampu. Jadi menghiasi kuburan dengan lampu-lampu. Tapi kalau memasangnya karena memang gelap, apalagi di pinggir jalan dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah menghiasi apa? Kuburan dengan lampu-lampu. Walaupun hadis ini dilemahkan sebagian para ulama, karena di sini mengandung 3 hukum, ya. Yang pertama, zairatul kubur. Nabi melaknat wanita yang ziarah kubur. Ini ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini. Apakah wanita itu memang dilarang ziarah kubur atau tidak? Sebagian madhab mengatakan ya, seperti madhab Hambali, ini yang dipakai oleh Saudi Arabia. Madhab ini yang dipakai oleh Saudi Arabia, sehingga akhirnya mereka mengambil madhab pendapat yang melarang wanita apa? Ziarah kubur. Karenanya kita lihat, untuk ziarah kuburan Nabi itu tidak ada wanita. Untuk baqi juga tidak diberikan wanita. Jadi wanita tidak bisa ziarah, karena mereka mengambil pendapat ziarah kubur itu tidak, untuk perempuan tidak apa? Tidak boleh. Tapi yang benar wallahu alam, menurut sebagian para ulama, wanita itu juga dianjurkan ziarah kubur sebagaimana apa? Laki-laki dianjurkan. Karena tujuan ziarah kubur 2. Pertama, mengingatkan negeri akhirat, kemudian yang kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan 2 ini, khususnya yang pertama juga dibutuhkan perempuan. Jadi kita, kalau hati kita ini terasa keras, kecenderungan kepada dunia semakin besar, semangat ibadah menurun, ziarah mana? Ziarah kubur. Karenanya kita sarankan ziarah kubur bukan setahun sekali atau 2 kali. Kapan? Dan kita sering merasakan hati ini keras, semangat ibadah itu menurun, saat itu ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu tidak ditentukan, tidak dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Seperti mau datang bulan Ramadan, mau datang Idul Fitri atau Idul Adha, atau mau nikah, mau sunatan. Tujuannya adalah mengingat kematian. Mau nikah datang ziarah kubur, nggak enak lah nikah itu, ya kan? Saya pernah mendengar cerita bahwa ada seorang yang memberi nasihat di walimah pernikahan. Seorang ustadz nasihatnya tentang kematian. Dia kasih nasihat tentang kematian, tentang kehidupan hari akhirat di walimah, di acara pernikahan. Jadi undang untuk kasih nasihat, sampai di situ dia cerita tentang kematian. Subhanallah, hilang ruh pernikahan hilang. Ruh pernikahan hilang. Ya, akhirnya kedua suami istri ini tatkala bertemu nangis saja. Ini kita nanti kalau mati bagaimana kalau ini. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi ziarah kubur itu tidak dikhususkan di waktu-waktu tertentu, pada momen-momen tertentu, akan tapi ziarah kubur itu untuk mengingatkan apa? Kematian dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Karenanya kalau kita sudah merasa hati kita lemah, semangat menurun untuk ibadah, ziarah kubur. Ziarah kubur, datang ke kuburan, merenung di sana. Merenung. Datang kuburan orang tua kita, datang kuburan ibu kita yang sudah meninggal, atau mungkin keluarga kita atau teman kita, datang duduk merenung di sana. Ya Allah,
Benar juga. Ini kalau saya sudah seperti mereka, sudah habis, sudah kesempatan. Pulang dengan hati yang baru, semangat yang baru. Bukan tatkala kita sudah tidak semangat ibadah pergi ke mall, wah tambah pulangnya tambah bingung, tambah gak semangat, kubur. Dan usahakan sendiri perginya, jangan rame-rame. Kalau rame-rame kadang ketawa-ketawa di kuburan. Pergi sendiri, atau bawa istri, bonceng istri pergi. Sore misalnya, pergi. Kemana bang? Udah jalan-jalan dulu kita, jalan-jalan ke negeri akhirat. Kita cari nuansa akhirat. Kemana? Udah ikut saya naik saja. Berhenti tapi kuburan. Datang nih. Ini kuburan ibumu. Ya, kalau seandainya engkau menentang perintahku, meninggal, coba dosanya gimana? Gitu kan. Pulang ya bang, sami'na wa ta'na gitu. Bagus. Jadi subhanallah, ini kubur memang hal yang bagus ya untuk diziarahi, untuk menghidupkan hati kita. Ziarah kubur. Apalagi kalau malam lebih bagus ziarah kubur. Malam gelap, di atas saja gelap seperti apalagi di mana? Di bawah. Makanya ada seorang ulama itu dia buat lubang kubur yang kalau dia malas ibadah dia masuk ke dalam, dia baring ke dalam. Wah, bangun semangat lagi ibadah. Boleh juga di belakang rumah buat kuburan. Ngapain banget? Buat kuburan ya. Kalau orang kita kan kadang banyak bapernya. Jadi istri kita itu kalau kita bilang, "Dek, abang wasiat kepada adik kalau seandainya terjadi apa-apa pada abang gini, jangan gitu loh bang," nangis deh. Padahal tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Kasih wasiat, kasih pesan. Karena setiap kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian kan gitu kan. Maka tatkala ulama salaf dia buat kuburan, dia buat lubang, dia buat lahatnya. Kalau dia malas tidur situ deh. Merenung dia, Allah bangkit ibadah kepada Allah. Kalau kita mungkin buat seperti itu, bang ngapain abang ini? Tanda-tanda ini, karenanya kalau ada orang meninggal tiba-tiba, ada nggak tanda-tandanya? Ngapain tanda-tanda? Ada nggak tanda-tanda? Ada, dia bilang nggak perlu. Karena kalau ada orang mengatakan gini, kalau ada orang mengatakan seperti ini, kok tiba-tiba meninggalnya? Yang saya malah bingung, pertanyaan kamu. Orang itu mati merupakan ketetapan dari Allah. Nggak ada orang yang kekal. Mau ada tanda-tanda, nggak ada tanda-tanda, kalau sudah tetap mati ya mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna syai'an wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajalnya tiba, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Makanya kalau dibilang kok bisa ya? Kok bisamu itu membuat saya bingung. Ya bisa saja. Kamu pun yang mengatakan kok bisa sedetik kemudian meninggal. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Jadi ziarah kubur itu penting untuk menghidupkan hati, mengingat kematian. Dah pergi sendiri saya pergi, berhenti, merenung di situ. Pulang dengan hati yang berbeda. Karena kadang-kadang kita sudah dilupakan dengan semua perkara dunia ini. Bahkan kuburan pun kadang-kadang tidak bisa mendatangkan apa? Kebaikan kepada kita. Karenanya tatkala kita fardu kifayah sama-sama pergi ngantar kuburan itu ya di jalan cerita bisnis sampai sana ketawa-ketawa. Padahal itu pelajaran yang paling paling mengerikan itu. Tatkala kita bawa seorang meninggal di atas kerandanya, kita bayangkan kita akan seperti itu. Kita masukkan, kita bayangkan seperti itu. Karena kalau salaf dulu mereka semuanya diam. Sampai disebutkan dalam riwayat, mereka duduk di sekitar Rasulullah SAW seakan-akan di atas kepala mereka ada burung, karena semuanya tafakur, ngeri. Nah, sekarang nggak ada lagi kita, ya. Bahkan pun tatkala dimasukkan, sedang melihat masukkan, gimana bisnismu kemarin? Untung nggak kurang ini. Wah, kalau aku ini subhanallah. Kita nggak menyangka pada satu hari nanti kita akan seperti ini dan habis semua catatan. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat, ya kita pesankan baik perempuan maupun laki-laki kalau merasa hatinya itu lagi berat untuk ibadah, ziarahlah ke mana? Ke kubur, ziarah kubur, menung di sana, menung. Ya mungkin setengah jam bolehlah di kubur, setengah jam, tafakur. Atau lama kali setengah jam, udah 10 menit, tafakur kita lihat, ya Allah, ini kedepannya saya akan seperti ini, habis sudah kesempatan untuk beribadah, pulang semangat lagi.
Ya, pulang semangat lagi. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini berkaitan dengan hukum wanita ziarah kubur. Yang sahih bahwa wanita juga dianjurkan untuk apa? Ziarah kubur. Kemudian wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, yang menjadikan kubur sebagai tempat salat, tempat ibadah. Jadi memang sebagaimana kita sebutkan di riwayat yang pertama tadi, bahwa atau di riwayat sebelumnya, bahwa kuburan itu adalah bukan tempat ibadah. Dia sholat di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid masuk dalam ancaman hadis ini. Sholat di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat sholat atau membangun masjid di atas kuburan. Ya. Kemudian as-surj tadi kita sebutkan, yakni lampu. Lampu kalau untuk penerangan silahkan, karena sebagian kuburan, area perkuburan kita diterangi dengan lampu karena memang gelap. Silahkan, tak ada masalah. Tapi yang dimasuk ke hadis ini memberikan lampu untuk sebagai bentuk apa? Hiasan-hiasan. Dan ini biasa dilakukan oleh umat-umat sebelum kita karena diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kaji bab baru berkaitan dengan bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan tidur di masjid. Tidur di masjid. Ini sering ada peringatan sini, ada tidak ya? Ada ya? Enggak ada ya? Dilarang tidur di sini. Mohon maaf, bukan tempat tidur. Benar tidak itu? Minggu depan kita kaji. Minggu depan kita kaji. Nah ya, karena ada yang berlebihan. Wah, masjid nggak boleh nih. Masjid yang dibukalah untuk umum. Silakan. Ada yang mengatakan, ya enggak lah, ini masjid ini. Jadi terjadi perbedaan di antara dua kelompok yang khilaf, ya. Yang satu membolehkan secara mutlak, yang satu melarang secara mutlak. Kita insyaallah akan bawakan hadisnya. Babu maja'a fin naum fil masjid. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan tidur di mana? Di masjid. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, Pak. Silakan. Tadi kemarin waktu jalan ada lihat masjid belum siap. Masya Allah. Belum siap. Ada flyer di situ terhutang 600-an gitu lah. Saya terbayang tuh kalau seandainya lah pengurus itu taruh semangat ternyata dia ada orang meninggal, itu nanggung hutang tuh siapa? Tergantung akad mereka. Akad hutangnya itu apa? Karena ada memang hutangnya itu lembaga. Hutang itu lembaga. Jadi mungkin BKM yang berhutang atas nama BKM. Perwakilan adalah ketua dan bendahara mungkin yang tanda tangan, maka tentunya itu tanggung jawab daripada lembaga itu. Tapi kadang-kadang ada orang menghutangi, dia tidak mau menghutangi dengan lembaga. Dia tidak mau. Satu contoh, ada satu lembaga yang berusaha untuk lembaga milik umat yang pimpinannya atau pengelolanya harus berhutang. Karena memang tidak ada pemasukan untuk pembangunan dan sebagainya, untuk perluasan, dan dia mencoba untuk menemui beberapa orang, dan orang-orang ini mengatakan boleh saya hutangi, kamu butuh berapa sekian, tapi saya tidak mau hutang itu atas nama lembaga, saya mau hutang ini atas nama kamu. Nah, berarti ini hutang apa? Pribadi, yang kalau seandainya dia meninggal tutup dengan harta warisnya. Bahkan beberapa di antara mereka minta apa? Minta jaminan. Mana jaminannya? Kamu hutang berapa? 100 juta, 200 juta. Mana jaminannya? Ya ini ada tanah yayasan atau tanah lembaga. Dia, enggak, saya mau tanah kamu, mau harta kamu sendiri. Dikasih. Artinya kalau dia tidak bisa bayar saat itu, maka yang dijual adalah apa? Jaminan tadi. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau misalnya masjid tersebut terhutang 600 juta, ini kita katakan ini adalah tanggung jawab pribadi yang berhutang. Maka kita lihat akadnya itu bagaimana dulu terlebih dahulu. Kadang ada akadnya adalah akad pribadi, ada akadnya akad lembaga. Wallahu taala alam. Nah. Salam.
Taib, hadis Ummu Salamah mengatakan Nabi SAW melarang kami mengiringi jenazah, tapi Nabi tidak larang dengan larangan tegas. Nabi tidak larang dengan larangan tegas. Kalimatnya walam ya'zam alaina, begitu kurang lebih kalimatnya. Nabi melarang kami nuhinan tiba'il janaiz, Nabi melarang kami untuk mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, tapi Nabi tidak melarang kami dengan larangan yang tegas. Makanya wallahu alam, yang benar wanita itu dianjurkan untuk tidak mengiring, dianjurkan. Tapi kalau dia tetap mengiringi, maka tidak mengapa insyaallah taala. Kenapa tidak dianjurkan? Karena wanita ini punya hati yang tipis, setipis sutra. Jadi mudah sekali terpengaruh dengan apa? Dengan sesuatu yang dilihat. Mudah sekali terpengaruh dengan sesuatu yang dia dengar. Karena wanita ini hidup di atas perasaan. Kalau laki-laki tidak punya perasaan. Jadi wanita itu hidup perasaan. Susah. Kita berbicara dengan wanita harus berbicara dengan berkomunikasi, berinteraksi dengan wanita dengan pemahaman ini. Wanita itu tidak sama dengan kita kadratnya. Kadang-kadang dia mengatakan A atau B tergantung dengan perasaannya. Benar tidak tergantung dengan apa? Perasaannya. Nah, karenanya aturan terkait dengan ini, karena dia mudah sekali menangis, mudah sekali tersentuh dan sebagainya, maka dia tidak dianjurkan untuk apa? Mengiringi apa? Jenazah. Karena kadang-kadang dia pingsan, dia menangis. Karena kalau seandainya laki-laki punya jiwa kewanitaan seperti ini misalnya, jangan ikut juga. Ya. Contoh, misalnya dia akan berteriak-teriak, jangan, enggak usah ikut kamu. Karena akan memunculkan sesuatu yang tidak baik. Ya. Bukan berarti tidak boleh menangis, menetes air mata, boleh ya kan, tapi yang dilarang adalah mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Karenanya wallahu alam, ini yang disebut oleh para ulama dianjurkan untuk tidak. Tapi kalau tetap ikut, maka insya Allah tidak masuk dalam kategori melanggar sebuah larangan yang dilarang oleh syariat. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Salam. Bagaimana kalau kita seandainya naik kendaraan umum, bus atau kereta api, mau sholat gitu dan masuk waktu sholat, gimana Ustaz? Berhenti, minta berhenti. Kalau tidak bisa jamak, lakukan jamak. Kalau tidak bisa dijamak seperti subuh, kerjakan sholat sesuai dengan kemampuan. Kerjakan sholat sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya di pesawat misalnya kan berhenti, pilot berhenti dulu. Taib, sholat sesuai dengan kemampuan. Tayamum kita, kalau nggak ada air, tayamum. Kemudian setelahnya kita sholat sesuai dengan kemampuan. Sebagian ulama mengatakan kalau sesuai dengan kemampuan, kadang-kadang menghadap kiblatnya bermasalah. Kita tidak bisa menghadap kiblat, maka sholat sesuai dengan kemampuan. Sebagian ulama mengatakan nanti waktu turun qadha sholat tadi. Tapi kita lakukan itu untuk melepas kewajiban yang diperintahkan nanti tatkala turun. Kalau tidak bisa menghadap kiblat ya, kalau tidak bisa menghadap kiblat. Karena sebagian pesawat seperti Saudi Arabia, sebagian penerbangannya itu ada musallanya. Jadi kita sholat bisa dengan berdiri menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau di kapal kan bisa juga di kapal. Tapi tatkala tidak ada tempat untuk berdiri menghadap kiblat, kita hanya duduk, ya sholat sesuai dengan kemampuan. Sebagian mengatakan nanti waktu turun, sudah turun, maka kerjakan sholat lagi sebagai bentuk sholat yang benar. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Kita saat ini kan banyak orang berlomba-lomba untuk membangun masjid. Nah, Sebenarnya ada ayat kadzalika lati yatim wa ibarat orang miskin. Orang kurang perhatian yang Jadi kalau ada dana kita kemana kita? baik. Yang benar Bapak yang sebutkan bahwa kita kadang-kadang saat ini bisa kita sampaikan hidup dengan sifat egois. Artinya kita hanya berpikir untuk kemaslahatan kita sendiri.
Ya, yang penting saya lah. Kalau mereka ya serah mereka lah. Bagaimana? Padahal dalam nuansa Islam, penjelasan Islam ya seperti tidak benar. Seperti tidak benar. Ya. Nabi SAW katakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman seorang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Seorang yang kenyang sedangkan tetangganya apa? Lapar. Maka tatkala kita memiliki kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ya, kita sebutkan tadi pintu bangun masjid ini termasuk kebaikan, dan yang lainnya termasuk Bapak sebutkan membantu fakir miskin dan sebagainya. Kalau pertanyaannya mana yang lebih dahulu, kan tergantung kondisinya. Kondisi saat itu bagaimana? Kalau memang ini sangat dibutuhkan, ini lebih afdal. Yang miskin tadi dibantu, ini sangat butuhkan, memang kondisinya susah dan sebagainya, maka kita katakan itu lebih utama. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama, tatkala beliau berangkat hendak melaksanakan ibadah haji dengan rombongannya, kemudian didapati seorang anak ya dalam ceritanya sedang mencari makanan di lubang sampah. Tanya, ngapain? Cari sisa-sisa roti. Cari sisa-sisa apa? Roti. Dia tanya kenapa? Dia miskin sekali. Maka dia langsung berikan semua harta yang disiapkan untuk haji, diberikan semua untuk anak ini, untuk keluarganya, supaya mereka menjadi orang yang punya penghasilan, punya kehidupan dan sebagainya. Dia mengatakan haji kita tahun ini sampai di sini saja. Subhanallah. Jadi kita tidak juga menganjurkan seorang, udah antum yang penting antum bangun masjid, nggak perlu orang miskin. Enggak. Coba diperhatikan kondisi. Kalau memang ini sangat mendesak, dan banyak sekali kaum muslimin yang butuh seperti ini, butuh bantuan seperti ini. Sedangkan masjid kita lihat, masya Allah sudah, ini masjid bagus sudah. Ini masjid bagus. Jadi kalau kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang memang fakir miskin, anak yatim itu yang harus didahulukan. Ya, saya kasih juga Ustaz, untuk masjid saya 4 juta, untuk anak miskin 200 ribu. Enggak benar kaidahnya ini seperti ini. Maka sering kita ingatkan bahwa tatkala kita memberi zakat, memberi sedekah kepada fakir miskin, kalau bisa itu banyak. Supaya apa? Supaya ke depannya dia tidak lagi menjadi miskin. Ini metode yang hendaknya diperhatikan oleh orang kaya. Umar bin Khattab mengatakan, kalau engkau memberi mereka sampai mereka bisa mandiri. Beri mereka sampai bisa mandiri. Contoh misalnya, kita ada uang untuk bangun masjid, misalnya untuk cari-cari masjid bingung, mana masjid sudah bagus-bagus semua. Kita lihat ada orang miskin, sudah kasih semua ke dia, supaya dia punya usaha nanti dan dia tidak lagi menjadi orang miskin. Nah gitu. Jadi pada kondisi tertentu ya kadang-kadang kita katakan lebih hendaknya didahulukan orang miskin tadi. Karena saat ini kita ya membanggakan, saya sudah ini, sedangkan tetangganya butuh apa? Butuh bantuan. Tetangganya susah. Apalagi sebagian mengatakan bahwa ekonomi lagi apa? Lagi sulit. Ya, banyak orang yang kadang-kadang kita tidak tahu, tidak memiliki sesuatu yang membuat mereka bisa apa? Semakan. Karena kita berpikir ya egois tadi. Kita ya hanya mayoritas kita hanya berpikir untuk apa? Diri kita sendiri. Ya, silahkan berikan kepada mereka, dan karena ini adalah semua adalah pintu-pintu apa? Kebaikan yang harus kita perhatikan. Wallahu taala alam. Nah. Saya nanti meninggal, saya dikuburkan di halaman masjid. Bagaimana kita sholat di situ? Pertama, wasiat seperti tidak benar. Seorang itu dalam Islam dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Bahkan para ikhwah, hidup bertetangga dengan sesama kaum muslimin itu bahagia enggak? Dengan orang baik, orang soleh, bahagia enggak? Maka sebegitu juga sebenarnya kuburan. Kenapa kuburan kaum muslimin tidak boleh digabungkan dengan kuburan orang kafir dalam syariat kita? Karena ini diantara sebabnya adalah menjaga ketentraman dan kenyamanan mereka.
Jadi subhanallah para ikhwah, seorang itu pada dasar dalam Islam dikuburkan di area perkuburan umum kaum muslimin. Bukan dikuburkan di perkuburan khusus dan sebagainya. Ya, kuburkan di perkuburan kaum muslimin. Jadi kalau ada wakaf kemudian mengatakan saya nanti kuburkan di situ, ini tidak benar. Tidak benar. Dan bagi anak hendaknya diingatkan. Ya, yang benar itu adalah dikuburkan di perkuburan apa kaum muslimin. Kemudian terkait kalau seandainya dia dikuburkan juga di tanah wakafnya, maka wallahu alam, ya, para ulama mengatakan kalau seandainya kuburannya ada dalam masjid, ini hal yang sangat berat ya. Misalnya dia kuburannya ada di mana? Di mihrab, di depan imam. Ini berat ya. Karena hadis sebagaimana kita sebutkan tadi, Nabi SAW melarang, bahkan melaknat. Jadi usahakan, ini kalau sudah dalam masjid ini berat, masalahnya berat kata para ulama. Kalau dia berada di luar masjid, berat masalahnya, tapi tidak seberat kalau dia di dalam masjid. Tapi kalau dia di luar pagar, ini insya Allah sudah aman. Di luar pagar. Jadi area masjid dengan area kuburan sudah dipisahkan dengan apa? Dengan pagar, insya Allah aman. Ini berat, tapi tidak seberat yang di dalam. Karena sebagian para ulama mengatakan yang dilarang itu kalau di dalam, tapi kalau di luar dia, artinya tidak berada dalam bangunan masjid. Sebagian mengatakan sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Karenanya kita ingatkan ya kepada yang wakaf, jangan berwasiat seperti itu. Karena yang terutama dari wakaf engkau itu adalah wakaf tadi dipakai untuk ibadah, bukan kuburanmu di situ. Apakah dengan kuburan di situ kemudian orang mendoakan kamu? Enggak. Kadang-kadang kuburan di daerah wakaf itu atau di dekat masjid itu malah enggak pernah didoakan. Ini fenomena dalam kehidupan. Orang kalau masuk kubur doa, ada adab dan ketentuannya. Tapi terkadang tanah wakaf dibiarkan saja, enggak dianggap gitu. Bahkan untuk main-main anak-anak masjid. Jadi yang paling utama tadi wakaf, dan wakafnya dipakai untuk ibadah. Sedangkan area perkuburan itu hendaknya diletakkan di perkuburan umum, perkuburan kaum muslimin. Yang orang tatkala masuk mengantarkan jenazah mereka mengatakan assalamualaikum ala diyari qaumim mu'minin antum sabiqun yaghfirullahu al-mustaqdimina minkum wal mustaakhirin nasallallahu wa lakumul afiyah. Bahkan disunahkan bukan hanya sekedar masuk area kuburan, lewat pun disunahkan mendoakan mereka. Lewat kita disunahkan doakan mereka, ya Allah ampuni mereka. Itu kalau di perkuburan kaum muslimin. Kalau dia diperkuburkan sendiri-sendiri, ini saya katakan mungkin orang lewat biasa saja gitu. Tapi kalau di perkuburan umum kaum muslimin didoakan. Apalagi yang ziarah, kan sunahkan kalau masuk area perkuburan kita buka apa? Buka sandal selama tidak ada hal-hal yang membahayakan kita, buka sandal kemudian doa, masuk apa? Doa. Wallahu a'lam. Nah. Cukup kita tutup pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.